Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan olahraga desa dan sport tourism, khususnya untuk di Desa Nyamuk. Kita akan membahas detail mengenai konsep, manfaat, maupun beberapa teori yang related atau terkait dengan olahraga. Olahraga harus dimaknai secara kompleks atau lebih dalam, karena olahraga memiliki manfaat ekonomi, manfaat kesehatan, maupun pembentukan karakter dari masyarakat. Dengan itu kitalah yang harus membangun olahraga, masyarakatlah yang harus membangun olahraga, bukan Indonesia yang membangun olahraga. Kita sendiri dari tangan kita, dari kaki kita yang membangun olahraga, dan merengkuh kesuksesannya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun harus dibentuk bersama-sama, pembangunan yang bersifat kolaboratif dari orang yang tercerdaskan maupun dari beberapa instansi lainnya, seperti pendidikan, kampus, LSM, pengusaha harus turun bersama membangun olahraga desa. Sebenarnya, apa sih pembangunan olahraga desa itu? Yaitu adalah pembangunan olahraga dengan jenis rekreasi, kompetitif, dan pendidikan melalui keunikan kultur lokal lingkungan desa. Dan ini 100% untuk pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Dan mengapa sih desa? Yang pertama, kultur lokal yang unik. Kultur yang sudah dilahirkan dari zaman dulu yang turun-temurun telah ada, ini membuktikan bahwa desa itu punya sesuatu yang berbeda dan unik. Yang kedua adalah ikatan masyarakat yang kuat. Beda dengan kota yang orangnya masing-masing cenderung individualistik, desa memiliki ikatan yang kuat antara satu sama lain di dalam masyarakatnya. Ketiga, yang penting, masyarakatnya suka bergerak. Di desa, masyarakat cenderung lebih suka bersepeda, berjalan kaki, dibanding di perkotaan, yang masyarakatnya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan-kendaraan mesin. Yang terakhir adalah nilai dan norma yang kuat. Nilai-nilai, norma yang dipegang oleh penduduk desa menjadikan salah satu itu hal yang bagus untuk pembuatan karakter dari masing-masing individu. Dan ini diterapkan di olahraga. Nah, kita lebih lanjut lagi bahas tentang manfaatnya. Manfaatnya yang paling jelas adalah masyarakat yang sehat dan kuat. Melalui olahraga, pembinaan, maupun program-programnya, insya Allah masyarakat akan lebih kuat dan sehat. Serta dengan masyarakat sehat, maka akan lebih produktif lagi kehidupannya, serta mengurangi biaya sakit. Itu yang paling bagus dan paling manfaat ketara untuk masyarakat. Lalu kedua, manfaat keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi hadir dari misalkan sport tourism, penyewaan lapangan, itu jelas akan hadir. Yang ketiga adalah menyatukan komunitas masyarakat desa. Dengan masyarakat yang berkumpul bersama, melakukan suatu hal yang kolektif, maka ikatan makin akan kuat dan saling akan menyatukan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, hiburan masyarakat. Dengan adanya permainan dan laga-laga pertandingan, akan ada hiburan yang menarik di masyarakat. Yang kelima, olahragawan yang unggul. Dengan pembangunan olahraga, maka akan tercipta beberapa program yang dimaknakan untuk membuat olahragawan yang unggul dengan teori-teori dasar yang tepat. Maka ini jelas suatu manfaat yang membawa kesejahteraan. Dan adalah pembentukan karakter dan nilai. Dengan olahraga kita belajar banyak. Belajar sportif, belajar kejujuran, belajar keadilan, dan macam-macam. Itulah keenam manfaat dari pembangunan olahraga desa. Untuk pembangunan olahraga desa tuh ada 4 dimensi yang penting, yaitu fasilitas atau ruang terbuka, yang kedua adalah partisipasi, yang ketiga sumber daya manusia, dan keempat kebugaran. Langsung kita pertama ke fasilitas. Fasilitas itu adalah ruang terbuka merujuk pada suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan olahraga oleh sejumlah orang dalam bentuk bangunan lahan atau lahan. Bisa pula seperti olahraga air, itu kan bisa di air juga ya. Manfaatnya banyak, ekonomi, partisipasi masyarakat, kesehatan dan kebugaran,
dan ruang komunitas, ruang berkumpul bersama. Aktor yang hadir, yang pertama adalah aparat desa sebagai inisiator dari pembangunan. Kedua, masyarakat sebagai penggerak ataupun sebagai sumber daya yang mengawasi dan membangun bersama. LSM yang membimbing masyarakat dan desa, dan pengusaha untuk bagian dari pendanaan. Syarat untuk fasilitas ini adalah jelas pembiayaan. Semua harus berakar dari pembiayaan, karena itu ya yang paling berat dari membangun suatu fasilitas. Yang kedua adalah perawatan. Fasilitas yang dibuat tapi tidak dirawat maka akan terbengkalai begitu saja dan tidak menghasilkan manfaat ekonomi maupun manfaat kesehatan. Yang ketiga, akses terbuka. Masyarakat harus bisa mengakses dengan gratis fasilitas ini untuk menciptakan keintensifan dalam berolahraga. Yang selanjutnya adalah didesain untuk olahraga, jelas, dan digunakan untuk olahraga. Jadi banyak lapangan yang dipakai untuk acara-acara kegiatan seperti konser-konser. Nah, itu yang akan merusak sebenarnya. Merusak dari lapangan itu sendiri, karena lapangan itu tidak boleh diinjak banyak orang. Karena itu memakan beberapa biaya tentang perawatan. Nah, itulah. Dan selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terkait dengan ketersediaan pelatih, guru olahraga, guru penjaskes untuk SD, dan instruktur olahraga lainnya. Aktor-aktor di sini adalah institusi pendidikan sebagai mitra pendidikan, mitra keilmuan. Yang kedua, masyarakat sendiri bisa turun ke lapangan sebagai pelatih, sebagai pembicara, penasehat. Yang ketiga, LSM sebagai pemandu dan pembina keolahragaan, khususnya ini dalam hal kepelatihan. Manfaatnya jelas, yaitu pengetahuan olahraga, tentang manajerial olahraga pun akan tersalurkan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dengan melakukan olahraga yang benar, maksudnya di sini adalah teori dan gerakan-gerakan yang benar, maka akan menciptakan kesehatan, kebugaran, serta partisipasi masyarakat yang bermanfaat. Dan lewat sini pun akan terbentuk nilai dan karakternya. Syaratnya jelas, pembiayaan, pelatihan, dan riset. Pelatihan itu mengenai bahwa guru-guru ini tetap harus dilatih dan di-refresh keilmuannya atau ditambah keilmuannya. Serta riset ini untuk melihat keunikan dan keadaptifan dinamika olahraga kita. Karena olahraga terus berkembang dan selalu dinamis. Nah, masalahnya ini kurang meratanya SDM keolahragaan Indonesia. Ini masalah yang menjadi pokok dan primer di tengah-tengah sayup-sayup pembangunan olahraga kita, bahwa SDM kita kurang secara pelatih maupun manajer dan para pendidik-pendidik lainnya. Itu salah satunya karena standarisasi dan akreditasi yang kurang optimal. Itu dipermasalahkan karena beberapa keilmuan belum ada dan belum intensif dibubuhkan di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah partisipasi. Partisipasi olahraga merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku olahraga. Di sini aktornya yang jelas masyarakat. Masyarakat sebagai kunci partisipasi. Yang kedua dan ketiga dan keempat, institusi pendidikan, pelatih, guru, LSM sebagai pendamping saja. Manfaatnya sama seperti sebelumnya. Lalu syaratnya yang jelas, ruang terbuka. Ruang terbuka atau fasilitas yang bisa diakses bagi masyarakat. Dan itu pun harus gratis ya. Ini untuk masyarakat desa sendiri itu harus gratis, karena pembangunan dari uang rakyat pula. Dan untuk menciptakan pelatihannya optimal, maka diperlukan sumber daya manusia olahraga yang sepadan dan cukup jumlahnya. Artinya harus ada guru olahraga yang cukup bagi beberapa orang. Dan syaratnya adalah masyarakat
harus ada masyarakat di dalam partisipasi itu. Masalah-masalah yang hadir dari partisipasi adalah yang pertama, karena kurangnya keterampilan gerak dasar olahraga, maka kurangnya kepercayaan diri masyarakat untuk berpartisipasi olahraga. Lalu kurangnya standarisasi fasilitas, misalkan di sini fasilitas mungkin lapangan tuh kadang-kadang ada yang bolong, ada yang berbatu. Nah, itu yang membahayakan masyarakat. Itu tentang apropriasi standar-standar kesehatan masyarakat yang terkait dengan lapangan atau fasilitas olahraga. Yang ketiga adalah tidak adanya pembinaan olahraga yang berulang. Kita lihat saja, kadang-kadang kita latihan olahraga cuma sebulan sekali, sebulan beberapa kali. Tidak ada yang intensif seperti seminggu sekali atau seminggu 3 kali, itu tidak ada. Nah, makanya pentingnya harus adanya pembinaan olahraga yang berulang. Selanjutnya adalah kegiatan yang terlalu berorientasi pada juara. Nah, kita perlu dipahami bahwa kalau kita juara itu adalah bonus. Kalau kita banyak berpartisipasi, banyak akses untuk masyarakat, maka otomatis juara akan hadir. Di sini semua masyarakat harus berpartisipasi, mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, bahkan sampai lansia harus berpartisipasi. Di sini tidak ada kompetitif, olahraga ada kompetitif, tapi harus juga ada kesenangannya. Harus ada jiwa yang terpenuhi untuk kesenangannya. Lalu alat seadanya jelas. Alat seadanya seperti kadang-kadang kita lihat bola yang kurang bagus atau barbel yang kita buat sendiri ya dari semen, dan besi. Kadang-kadang besi itu kan karatan ya, jadi bisa menciptakan infeksi. Kita harus memasok alat yang berstandar lah. Selanjutnya tidak ada tersedianya tempat untuk lansia dan disabilitas. Nah, itu seperti taman-taman maupun dia tempat yang terpisah antara olahraga kompetitif, olahraga yang keras seperti lapangan sepak bola dan lapangan untuk lansia harus dipisahkan. Karena lansia butuh tempat khusus yang tidak banyak orang mengganggu lalu lalangnya. Lalu kurang meratanya SDM keolahragaan yang seperti saya jelaskan tadi, dan waktu. Kadang-kadang masyarakat sangat susah membagi waktu untuk olahraga. Nah, itulah yang menjadi masalah dalam partisipasi keolahragaan kita. Lalu kebugaran. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Aktornya masih sama seperti sebelumnya. Manfaatnya adalah kesehatan kebugaran masyarakat, jiwa yang kuat, dan meningkatnya produktivitas. Syaratnya ruang terbuka, pelatihan, seperti olahraga, partisipasi masyarakat adalah beberapa aspek yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Masalahnya juga sama, kebugaran adalah output atau hasil akhir dari partisipasi. Tanpa adanya partisipasi, maka tidak adalah kebugaran. Nah, ini kita tadi sudah berbisik-bisik mengenai aktor dalam pembangunan olahraga desa. Secara jelasnya ada 4, yaitu LSM, institusi pendidikan, desa dan masyarakat, dan pengusaha. Kita akan bahas satu-satu. Dari desa dan masyarakat. Desa melakukan pembangunan infrastruktur, desa melakukan perencanaan jangka panjang, desa mencari sumber daya manusia yang terdidik, dan desa membuat organisasi atau lembaga olahraga desa, serta membuat program olahraga. Dan dari kelima hal ya, yang menjadi tanggungan desa ini, ada 3 aktor lainnya yang menopang dan membantu kinerja desa untuk membangun olahraganya. Yang pertama, institusi pendidikan. Institusi pendidikan kita maksudkan untuk mengembangkan keilmuan dan memberdayakan desa lewat keilmuan-keilmuan yang telah dibentuk di universitas atau sekolah-sekolah lainnya. Keilmuan itu dibawa ke desa menjadi suatu kebermanfaatan dan diolah masyarakat untuk berbagai kemanfaatan. Lalu pengusaha. Pengusaha ini vital dalam hal pendanaan. Pendanaan dilakukan melalui investasi secara sosial bisnis ataupun dari program-program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Dan pengusaha juga bisa memberdayakan
masyarakat desa dan aparaturnya lewat keilmuan manajerialnya juga. Selanjutnya adalah yang terakhir LSM. LSM membantu desa berjejaring. Jadi LSM membantu menghubungkan desa dengan beberapa partner lainnya seperti partner pengusaha, institusi pendidikan. Jadi LSM dan desa berjalan bersama untuk mengembangkan jejaringnya. Dan yang kedua ya sama seperti institusi pendidikan, yaitu memberdayakan desa lewat keilmuan olahraga. Di sini kita langsung membahas sumber dananya. Ini bukan masalah yang kecil. Pembangunan olahraga desa membutuhkan biaya yang ratusan juta karena kita perlu perhatikan lagi, fasilitas harus dibangun secara appropriate atau standar yang bisa digunakan masyarakat, digunakan olahraga, dan biaya-biaya perawatannya yang untuk menjaga tahannya atau lamanya fasilitas ini berada. Yang pertama dari desa itu hadir dari uang gotong royong masyarakat dan uang kas masyarakat, uang hasil BUMD. 3 hal ini yang menjadikan keunikan. Jadi pendanaan hadir dari kocek masyarakat itu sendiri gitu loh. Dan hasil-hasil kerja keras dari BUMD, yaitu adalah usaha-usaha yang dimiliki oleh warga desa. Dan selanjutnya pemerintah juga jadi partner yang penting dari dana desa. Dana desa ini diberikan 1 miliar setiap setahunnya, dan ini harus dimanfaatkan secara baik dan produktif bagi desa. Lalu pula APBD yang telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengusaha kita tadi sudah rangkum, yaitu dari program investasi bisnis sosial serta pembiayaan melalui CSR atau Corporate Social Responsibility. Dan pembiayaannya dilakukan dengan lain-lain, dana hibah masyarakat luar maupun donor dari warga-warga internasional melalui LSM internasional. Nah, ini ada sekitar 12 program yang harus dilaksanakan dalam pembangunan olahraga desa. Yang pertama, pembangunan lapangan umum yang appropriate, yang berstandar. Selanjutnya adalah perawatan lapangan untuk menjaga kualitas dari fasilitas tersebut. Yang ketiga, pembelian alat olahraga. Keempat, pembangunan infrastruktur olahraga air. Olahraga air ini penting sekali, apalagi di Desa Namuk ya, Bapak Ibu. Itu potensialnya sangat besar sekali. Yang kelima adalah badan usaha olahraga. Jadi setelah fasilitas dibangun, mungkin akan ada penyewaan maupun hal-hal sport tourism lainnya, dan ini harus dikelola oleh badan usaha olahraga desa. Selanjutnya adalah program olahraga. Program olahraga ini dibentuk untuk semua kalangan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Selanjutnya kompetisi olahraga ini yang penting, bagian dari olahraga kompetitif yang bisa menghasilkan atlet dan maupun menghasilkan penonton yang dapat menciptakan suatu pundi-pundi ekonomi maupun kesejahteraan lainnya. Itu bisa dikemas secara lokal maupun olahraga nasional. Yang terakhir adalah sport tourism sebagai bagian dari pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat olahraga desa. Ini adalah bagan-bagannya, bagaimana pembangunan olahraga desa berjalan. Dari yang atas adalah penopang utama adalah LSM, institusi pendidikan pengusaha, lalu pemerintah desa melalui desentralisasinya menuju ke lembaga olahraga desa dan BUMD. Pemerintah desa ini atau aparatur desa ini sebagai kepala pembinaan olahraga desa. Lembaga olahraga desa pun diamanatkan sebagai pembangun olahraga desa dengan sumber daya manusia, partisipasi, kebugaran, fasilitas, dimensi-dimensi itu yang tadi awal kita jelaskan. 4 dimensi ini yang kita harus bangun, dan kita bangun melalui lembaga olahraga desa. Dan fasilitas ini terbagi dari peralatan dan pelapangan. Dan lapangan kalau kita pecah lagi bisa jadi pembangunan, pemeliharaan, dan penyewaan. Penyewaan ini kita kaitkan lagi dengan BUMD.
desa sebagai aktor utama dan sebagai aset desa, dan ini seperti sport tourism bisa diolah kembali dan menjadikan kesejahteraan ekonomi. Terus pengusaha di sini membantu pembangunan dengan dananya, institusi pendidikan membangun SDM bersama dengan LSM. Nah, kita tiba di sport tourism sekarang, yang menjadi titik tumpu kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat olahraga desa. Sektor pariwisata sudah lama kita dengar, dan mungkin Desa Nyamuk telah bersemayam lama dengan ekonomi-ekonomi yang diciptakan dari pariwisata. Nah, sport tourism ini adalah pariwisata yang alternatif, pariwisata yang sedang hot di tengah bergejolaknya modernisasi olahraga. Dan ini jelas dengan kebermanfaatan atau potensi alam yang dimiliki oleh Desa Nyamuk, ini bisa dihasilkan kesejahteraan ekonomi lewat pariwisata desa. Dan ini hal yang akan menarik investor maupun wisatawan untuk berkunjung ke Desa Nyamuk. Nah, untuk lebih dalam lagi kita harus tahu apa artinya sport tourism itu. Sport tourism atau pariwisata olahraga adalah aktivitas jasmani yang menggabungkan antara olahraga dengan aktivitas promosi pariwisata alam maupun wisata buatan. Lagi-lagi mengapa desa, yaitu memiliki kultur lokal yang unik, memiliki keindahan alam yang luar biasa dan menilai tinggi, yang ketiga nilai dan normanya masih kuat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya sama seperti pembangunan olahraga desa. Karena pertama kita harus membangun olahraga desa dulu, baru kita langsung terjun ke sport tourism. Semuanya adalah langkah-langkah yang kita bangun perlahan-lahan untuk mencapai suatu titik tujuan yang menghasilkan manfaat kesejahteraan. Yang pertama, masyarakat sehat dan kuat, membawa keuntungan ekonomi, menyatukan komunitas bangsa Indonesia. Ini bukan lagi bangsa atau wilayah desa saja, bahkan kita menyatukan komunitas bangsa Indonesia lewat olahraga desa yang kita kembangkan. Keempat, lapangan kerja terbuka. Jadi ini bisa mengurangi pengangguran lewat beberapa program-program olahraga yang diciptakan dari sport tourism. Lalu memperluas nilai pengetahuan. Ketika warga lain atau wisatawan lain masuk ke Desa Nyamuk, mereka akan meningkatkan nilai pengetahuannya dengan belajar tentang kultur lokal dan berbicara bersama dengan masyarakat-masyarakat desa. Dan itu jelas menghasilkan karakter dan nilai, dan itu tumbuh di dalam masing-masing individu yang terkait dengan sport tourism. Nah, selanjutnya jenis-jenis sport tourism. Ada 4 jenis, yaitu wisata olahraga alam, olahraga buatan, tradisional, dan olahraga buatan dan alam. Wisata olahraga alam sendiri itu bertumpu pada kegiatan olahraga yang mengandalkan tempat-tempat alami seperti jalan, gunung, laut, dan sungai. Pokoknya keindahan alam ini menjadi titik fokus atau daya tarik dalam sport tourism. Dan selanjutnya kita ke wisata olahraga buatan. Ini adalah mengandalkan tempat buatan manusia seperti lapangan atau infrastruktur kolam renang, bahkan itu masuk ke buatan ya. Selanjutnya adalah olahraga tradisional. Nah, ini keunikan yang desa harus punya nih. Desa harus kembangkan, bukan pasti punya desa masing-masing keunikan olahraga tradisional. Ini yang harus menjadi daya tarik promosi dari masyarakat luar dengan olahraga tradisional. Pengenalan budaya menjadi suatu alat promosi yang penting bagi sport tourism olahraga tradisional. Yang selanjutnya adalah wisata olahraga buatan dan alam. Ini adalah gabungan dari alam dan buatan. Contohnya seperti triathlon maupun maraton di resort. Nah, apa sih syarat-syarat sport tourism? Yang kita sudah jelaskan tadi, sport tourism harus ada pembangunan olahraga desa terlebih dahulu. Sama, yaitu pembangunan lapangan umum, perawatan lapangan, pembelian alat olahraga, pembangunan infrastruktur olahraga air, ya kan? Itu satu potensi yang sangat unggul di Desa Nyamuk.
badan olahraga desa, program olahraga, partisipasi masyarakat, SDM olahraga yang cukup, kebugaran masyarakat. Nah, 3 yang bawah ini yang penting. Sport tourism itu menghasilkan ekonomi. Ekonomi bukan hadir hanya di lapangan saja, melainkan dari sisi hospitality itu adalah kenyamanan. Bagaimana kenyamanan itu harus dihadirkan untuk menciptakan suatu tendensi untuk wisatawan agar balik lagi ke daerah itu untuk melakukan olahraga. Karena telah ternyamankan oleh desanya secara nilai-nilai dan fasilitas. Kita harus bangun fasilitas penginapan, penginapan yang cukup, dan cukup itu harus bagus juga. Maksudnya bagus itu terstandar, yang membuat orang nyaman. Dan fasilitas rumah makan yang beragam untuk mensupport kebutuhan primer manusia, yaitu makan dan minum. Dan yang terakhir adalah fasilitas MCK layak dan cukup. Nah, kita bisa lihat apa aja sih sebenarnya potensi sport tourism Desa Nyamuk. Desa Nyamuk ini wilayahnya luas, dan Desa Nyamuk itu dikelilingi oleh air, dikelilingi oleh pantai. Maka banyak sekali potensi yang bisa digali melalui olahraga yang saya telah tunjukkan, dari silat, renang, snorkeling, basket pun bisa sebenarnya. Bola, bola bisa bola lapangan dan bola pantai. Bola pantai ini masih sangat jarang di Indonesia. Ini kesempatan bagi Desa Nyamuk mengembangkan sepak bola pantai. Selanjutnya Anggar juga bisa, karena Anggar hanya membutuhkan tempat yang sedikit, dan itu bisa dilakukan di tempat balai warga ataupun lapangan terbuka. Voli bisa voli lapangan dan voli pantai. Voli pantai dan sepak bola pantai yang harus menjadi keunggulan dari Desa Nyamuk untuk mengembangkan potensi olahraganya. Panahan bisa di ruang terbuka. Sepeda pun sekarang menjadi suatu sport tourism yang unik, dengan bersepeda mengelilingi rute atau perlombaan-perlombaan. Itu menghasilkan suatu sport tourism yang baik dan bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat. Polo air juga bisa. Dayung, dayung yang ini sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjadi nelayan. Dayung pun bisa menjadi potensi olahraga Desa Nyamuk. 3 potensi terbesar setelah bola pantai dan voli pantai. Badminton ada, angkat besi juga bisa, karena angkat besi pun tidak perlu banyak fasilitas. Nah, inilah bagaimana mengembangkan sport tourism Desa Nyamuk. Yang pertama, kita bisa kembangkan dari hard sport tourism. Hard itu berarti pada pariwisata olahraga yang mengacu pada terbentuknya kompetisi-kompetisi yang kompetitif, yang menghasilkan partisipasi dari wisatawan dan partisipasi dari olahragawan. Ini seperti Piala Dunia, Olimpiade, itu salah satu hard sport tourism. Desa di sini menawarkan menjadi tuan rumah suatu pagelaran kompetisi olahraga untuk menciptakan sport tourism. Selanjutnya adalah soft sport tourism. Soft ini adalah ketika turis melakukan perjalanan untuk berpartisipasi dalam olahraga rekreasi atau olahraga yang santai-santai saja, seperti mendaki atau lari. Mungkin kalau di Desa Nyamuk itu adalah snorkeling. Itu adalah salah satu olahraga rekreasi. Yang ketiga yang paling penting adalah bisnis sarana dan prasarana. Desa telah membangun fasilitasnya melalui dana-dana yang sangat besar. Maka untuk menghasilkan return of investment atau pengembalian investasi, dan desa menawarkan sarana olahraganya ke pihak luar untuk melakukan training camp atau acara-acara lainnya. Dengan ini desa akan kedatangan tim yang berlatih selama beberapa hari dan menghasilkan keuntungan bagi warga desa melalui BUMD, melalui penginapan, melalui fasilitas makan dan minum. Dan itulah yang kita bisa bangun melalui desa. Desa memiliki potensi yang luar biasa dalam membangun olahraga nasional, baik itu pembentukan karakter masyarakat dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dan kita harus cermati di sini dari presentasi yang sudah saya paparkan, bahwa ini harus dikonsep dengan betul.
manfaatnya sangat banyak sekali. Satu konsep salah akan menghasilkan konsepsi atau opini-opini pembangunan yang salah. Maka desa pun harus bermitra, berkonsultasi. Desa tidak bisa sendirian. Kita harus membangun bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Desa berkolaborasi dengan LSM, pengusaha, maupun institusi pendidikan, ataupun juga pemerintah membantu dalam hal-hal keilmuan dan pendanaan. Marilah kita bersatu bersama, marilah kita mewujudkan cita-cita bersama untuk bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang sejahtera. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.